Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh lebih sulit membuat orang sehat daripada membuat mereka sakit. Hai, saya Syifa Malia Suryanti, mahasiswi Psikologi Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing mengenai betapa pentingnya aspek kesehatan dalam keilmuan. Terima kasih sudah mengklik video ini ya. Dikutip dalam sebuah hadis yang berbunyi bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Makna dari kuat ini berbagai macamnya. Bisa kuat dalam kesehatan badannya, usahanya, doanya, bahkan ibadahnya. Lalu, seberapa pentingkah kesehatan dalam Islam itu sendiri? Dan seperti apa pandangan Islam dalam aspek kesehatan? Kita ketahui bersama bahwa Islam merupakan agama universal dan rahmatan lil alamin. Islam juga sangat memandang dan menjunjung tinggi nilai-nilai dalam aspek kehidupan dari sosialisasi, ekonomi, ibadah, bahkan kesehatan. Kesehatan dalam Islam adalah perkara yang penting. Ia merupakan nikmat besar yang harus disyukuri oleh setiap hambanya. Terkait pentingnya kesehatan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nasi sihhatu wal farag." Yang artinya, dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Al-Bukhari, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Ibnu Battal menjelaskan bahwa makna hadis ini adalah seseorang tidak dikatakan memiliki waktu luang hingga ia juga memiliki kesehatan badannya yang sehat. Barang siapa yang memiliki hal tersebut, waktu luang dan badan yang sehat, hendaknya ia bersemangat agar jangan sampai tertipu dengan meninggalkan syukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikannya, termasuk bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya, menjauhi larangannya. Barang siapa yang tidak bersyukur seperti itu, maka ialah orang yang tertipu. Dalam kitabnya Fathul Bari Bisyarhi Shahihil Bukhari, Ibnul Jauzi juga mengatakan bahwa terkadang seseorang memiliki badan yang sehat, akan tetapi ia tidak memiliki waktu luang karena sibuk dengan mata pencahariannya. Terkadang juga seseorang memiliki waktu luang namun badannya tidak sehat. Apabila kedua nikmat ini, waktu luang dan badan yang sehat, dimiliki oleh seseorang, lalu rasa malas yang lebih mendominasi dirinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka dialah orang yang tertipu. Dalam kitab Fathul Bari Bisyarhi Shahihil Bukhari. Kemudian ada pepatah Arab yang berbunyi, al-aqlu al-salim fi al-jism al-salim wa al-jism al-salim fil al-aql al-salim, yaitu akal yang waras ada pada badan yang sehat, dan badan yang sehat terdapat pada orang yang bermoral, akal yang waras. Sehingga dari pepatah ini dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan antara sehat secara fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Setiap unsur yang ada dalam diri seseorang, manusia saling mendukung untuk terbentuknya manusia yang sehat secara lahir dan batin. Manusia yang sehat adalah manusia yang terbebas bukan dari penyakit fisik saja, melainkan dari penyakit psikis juga loh. Jadi manusia yang sehat adalah manusia yang sehat berdasarkan dengan fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Di masa pandemi ini, kita perlu lebih memperhatikan kesehatan kita, baik secara fisik maupun secara mental. Ada beberapa aturan-aturan baru yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti berdiam di rumah, menjaga jarak, dan memaksa kita untuk mengurangi berbagai aktivitas di luar ruangan. Hal ini mengakibatkan minimnya kesempatan kita untuk bersosialisasi dan menimbulkan adanya rasa jenuh.
Salah satu kegiatan yang mampu mengatasi untuk masalah ini adalah dengan berolahraga. Namun, masih banyak di antara kita yang mengesampingkan olahraga dalam prioritas kegiatan sehari-hari. Padahal, menurut psikologis, melakukan olahraga di dalam rumah dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan fisik dan juga mental di masa pandemi ini. Karena sama-sama kita ketahui bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Dari makna ini bisa menguatkan jiwa kita agar selalu dalam keadaan sehat. Para ahli memandang bahwa psikologi kesehatan adalah pengetahuan psikis dan sosial yang dapat digunakan dan bermanfaat untuk mengurangi stres psikis yang disebabkan oleh penyakit. Kita harus ketahui ada beberapa manfaat olahraga bagi fisik. Di antaranya yang pertama, mengurangi resiko penyakit jantung dan stroke. Penelitian menunjukkan bahwa aktivitas fisik seperti jalan kaki, bentuk olahraga lainnya dapat mengurangi resiko kematian akibat penyakit jantung koroner dan stroke iskemik. Hal ini dikarenakan aktivitas fisik bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah, meningkatkan sensitivitas insulin, menaikkan kadar kolesterol baik, dan meningkatkan kemampuan jantung dalam mengalirkan darah yang dapat meringankan resiko penyakit jantung dan stroke. Yang kedua, meningkatkan kinerja otak. Yaitu ketika kita berolahraga, jantung kita memompa lebih banyak darah yang mengandung oksigen, sehingga dapat mempercepat pemasukan darah ke otak. Selain itu, olahraga juga berguna loh untuk memperlancar Brain Derived Neurotrophic Factor atau BDNF sebagai bahan aktif di otak untuk merangsang pertumbuhan sel otak, maka hal ini akan dapat memperlambat kematian sel-sel otak, meningkatkan kemampuan kognitif, dan meningkatkan kreativitas. Yang ketiga, menunda keterbatasan fisik saat usia lanjut. Olahraga seperti berlari, berjalan cepat, atau latihan aerobik lainnya terbukti dapat menunda terjadinya keterbatasan fisik pada orang lanjut usia. Penelitian menunjukkan bahwa berjalan cepat selama 1-2 jam per minggu atau sekitar 15-20 menit per hari akan menurunkan resiko berbagai penyakit. Secara umum, orang dewasa berusia 19-64 tahun membutuhkan 2 jenis olahraga, yaitu latihan aerobik dan latihan untuk kekuatan otot. Kita ketahui bersama, latihan aerobik yang dapat memperkuat otot-otot kaki, pinggul, perut, dada, bahu, dan lengan. Latihan kekuatan otot sangat bermanfaat untuk meningkatkan energi dan stamina, membantu tidur lebih nyenyak, memperbaiki suasana hati, dan meningkatkan metabolisme sehingga fisik tetap bugar. Selain bermanfaat bagi fisik, olahraga juga memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan psikis juga loh. Antara lain yang pertama, memperbaiki suasana hati. Olahraga mampu memicu tubuh untuk memproduksi hormon endorfin. Nah, hormon endorfin itu yang berfungsi untuk mengurangi rasa sakit dan memicu perasaan senang. Kemudian, ditemukan sebuah penelitian yang dilakukan pada 8.000 penduduk Belanda dengan rentang usia 16-65 tahun juga memberikan hasil bahwa orang yang berolahraga secara teratur merasa lebih puas dan bahagia akan hidupnya dibanding dengan orang yang tidak berolahraga secara teratur. Kemudian yang kedua, ada mengurangi stres. Nah, manfaat olahraga ternyata juga dapat membantu mengatasi emosi dan mengurangi kegelisahan juga loh, sehingga dapat mengurangi stres. Sebuah penelitian yang dimuat dalam Anxiety, Stress and Coping and International Journal tahun 2008 mencatat bahwa olahraga bisa menjadi alat yang potensial untuk mengatasi gejala-gejala kecemasan. Dalam penelitian tersebut, partisipan yang rutin berolahraga memiliki indeks kecemasan yang lebih rendah dibanding dengan orang yang tidak pernah berolahraga. Dengan melakukan olahraga, area kognitif di bagian otak akan diseimbangkan kembali sehingga pengidap stres dapat memproses masalah dengan lebih jernih dan dapat membantu memulihkan seseorang dari gangguan mental. Kemudian, yang ketiga, tidur lebih nyenyak. Nah, sebuah penelitian juga ditemukan bahwa olahraga yang teratur dapat meningkatkan kualitas tidur seseorang dan akan meningkatkan seiring berjalannya waktu. Olahraga teratur, terutama di pagi dan sore hari,
dapat memperdampak pada kualitas tidur dan menaikkan suhu tubuh beberapa derajat. Saat suhu tubuh kembali ke kisaran normal, hal ini akan memicu rasa ngantuk. Nah, manfaat ini dapat langsung dirasakan pada hari yang sama setelah kita berolahraga. Selesai sudah, setelah kita melihat betapa pentingnya aspek kesehatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, maka tinggal bagaimana cara kita untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dengan memanfaatkan 5 perkara. Nah, sebelum 5 perkara, apa aja sih? Nah, diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah yaitu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa baginda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Igtanim homsan qobla homsin, sababaka qobla haromika, wasihataka qobla sakomika, waginaka qobla fakrika, wafirogoka qobla syuglika, wahayataka qobla mautika. Yang artinya manfaatkan 5 perkara sebelum kamu kedatangan 5 perkara demi untuk meraih keselamatan dunia dan akhirat, yaitu yang pertama, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, sehatmu sebelum datang sakitmu. Yang ketiga, masa kayamu sebelum datang fakirmu. Yang keempat, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Yang kelima, masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Demikian sharing yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah yang Maha Benar, dan yang kurang datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari dosa, khilaf, dan salah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.